bab fikih muamalah tadi itu. Secara umum Bapak Ibu sekalian, transaksi itu diharamkan kalau mengandung salah satu dari 3 sebab. Dengan kedah apal nih, mau akidah, fikih, tasawuf. Akidah dibagi 3, fikih dibagi sekawan. Di antaranya muamalah. Muamalah transaksi ekonomi diharamkan kalau mengandung salah satu dari 3 sebab. Nomor setunggal penipuan, yang kedua ketidakjelasan, yang ketiga riba. Mau diulangi, nomor setunggal penipuan, yang kedua apa? Ketidakjelasan, yang ketiga riba. Yang pertama penipuan itu bahasa fikihnya gharar. Ketidakjelasan bahasa fikihnya jahalah. Riba riba. Contoh gharar. Gharar itu penipuan. Setiap transaksi yang mengandung penipuan itu dihukumi haram, mboten halal. Rezeki tanda kutip yang dia terima haram, maka harus hati-hati penipuan. Misalnya menyembunyikan cacat barang, barangnya cacat tirose mboten cacat, itu telah terjadi gharar, penipuan dalam transaksi ekonomi itu. Kedah jujur, bukan mencari keuntungan tapi mencari keberkahan. Keberkahan itu tidak banyak, sedikit, kadang ada yang barokah. Mugi-mugi kathah tur barokah. Allahumma amin. Di antara contoh penipuan adalah al-maisir. Al-maisir itu perjudian. Perjudian itu bagaimana? Setiap akad ekonomi yang menjanjikan keuntungan dan kerugian secara gambling. Lek metu nomere untung, lek gak metu nomere buntung. Benten kali jual beli. Jual beli memang ya penjual logikanya cari untung, pembeli kemudian mendapatkan jasa, barang itu dia bisa terima tanpa kulaan dan bundi-bundi. Tapi kalau perjudian itu setiap transaksi yang menjanjikan keuntungan dan kerugian secara gambling. Gambling itu gini, wow, kadang diundi, kadang ngeten dan seterusnya. Contoh misalnya, contoh wonten tiang tumbas makanan, snack. Niki sing angsal ngeten. Snack itu menyediakan hadiah, snack berhadiah, tapi regine pancet. Singen ketika snack niki mboten enten hadiahe, nggih regine 2.000. Ketika perusahaan snack itu menyediakan hadiah, regine tetep pinten 2.000. Itu transaksi hadiah yang benar. Kranten tanpa menaikkan harganya napa? Harganya snack. Tapi misalnya singen biyen regane snack iki 2.000. Setelah kemudian ada kupon berhadiah di dalamnya, hadiah kipas angin, hadiah sepeda motor, ternyata kok regane ditambah 3.000. Itu namanya judi. Dilarang sebagaimana dijelaskan oleh Bung Roma Irama. Masih apa lagune? Judi teu nih ya. Karena apa? Kalau nomornya dia mendapatkan kupon, dia untung angsal kipas angin. Tapi lek mboten enten kupone, wong asale snack 2.000 kok dhek tuku 3.000, rugi napa mboten? Rugi. SMS berhadiah, singen usum SMS berhadiah. SMS niku singen regine 150. Terus ngonten-ngonten ono janji-janji hadiah. Lah kok sing ngirim ternyata harus membayar, ditetapkan oleh provider, ditetapkan per SMS 2.000. Lo biasanya jenengan kirim SMS pinten? 150. Lah kok iki regane saiki SMS pinten? 2.000. Diputer sret. Lek metu nomere untung oleh hadiah nopo. Tapi lek mboten medal nomere buntung, wong regane pinten? 150 kok dadi 2.000.
Dulu ada seorang ulama terkenal di Jawa Barat yang ditegur oleh MUI Jawa Barat karena mengadakan undian SMS berhadiah. Meskipun hadiahnya umroh, tapi ini judi karena provider akhirnya kerjasama dengan dia, regane 2.000. Termasuk yang hati-hati yang ada di sekitar kita. Satu, gerak jalan. Gerak jalan itu kalau menjual kupon, jangan kemudian panitia menyediakan hadiah hasil dari penjualan kupon. Kalau kuponnya dijual, mantun gerak jalan diundi, mantun gerak jalan diundi, akhirnya kupon disadil 5.000, mantun gerak jalan diundi, sing nomere metu oleh hadiah napa biasane? Magicom, sepeda, napa malih umbul-umbul. Angsal napa? Sing mboten medal nomere, mboten angsal napa-napa, padahal kertas ngono tok ditumbas pinten? 5.000. Itu namanya juga judi. Solusinya gimana? Panitia menyediakan hadiah jangan dari hasil penjualan kupon. Cari sponsor, gak usah meriah, tergantung apa yang diberikan sponsor, itu yang digunakan sebagai hadiah. Jangan membeli hadiah hasil dari penjualan kupon. Nanti hasil penjualan kupon damel nyumbang kemawon, nyumbang Nurul Iman badhe damel menara, nyumbang nopo damel niki, damel TPG, damel niki. Adapun hadiah cari sepong nopo sponsor. Yang pertama undian nopo niki, pertama gerak jalan, hati-hati. Yang kedua permainan anak-anak kita, capit, semerap capit aja kan. Kadang ya capit ya, tumbas koin pinten biaya cret, moro japit ngeten cret, lek oleh nggih oleh boneka, oleh nopo bisa nggih dulinan, tapi lek merusut mboten asal napa-napa. Itu keputusan Bahtul Masail sebulan yang lalu, hukumnya judi. Hukumnya judi. Ini memang judi, wong tumbas napa niki? Tumbas koin regine pinten, maro gambling pun, gambling. Lek merusut gak oleh, lek oleh nggih oleh, akhirnya untung. Itu semuanya judi. Lah ya napa lek ten dolen ten pundi ten MOG matos pados dolinan liyane mawon sing numpak jaran sing ngeten-ngeten. Kan itu tidak ada untung materi sing pokoke ngeten. Jenengan tumut nggih monggo ngancani yogane. Moro rempal mangke kuda-kudane niki. Pun niku mawon, capit pun ini diputuskan Bahtul Masail hukumnya haram. Pun nomor setunggal kembali, transaksi ekonomi haram satu kalau mengandung unsur napa? Penipuan. Di antara penipuan adalah perjudian. Lalu yang kedua, transaksi diharamkan kalau napa kalau wau mengandung unsur ketidakjelasan, jahalah. Niku lek zaman fikih, lek ten fikih dijelaskan contohnya, misalnya bai'uts thimar qabla buduwi salahiha, jual beli buah-buahan padahal belum siap panen. Lek tirose tiyang gen kula sistem jual beli ijon, sistem jual beli ijon tebasan. Misale panjenengan dugi ten Batu, beto arto gangsal juta. Temrika wonten tiyang rencang panjenengan kagungan kebon apa? Apel. Mantun ngoten jenengan tebas, cak, aku duwe dhuwit 5 juta, apele sampeyan tak tuku. Lho sik dorong anu iki, sik rupa kembang atau ndure kembang niku napa? Kok fasih ngoten jenengan. Napa namine? Bakal buah, ngoten ya. Bakal buah. Jenengan paringaken 5 juta itu. 5 juta. Lho aku sik bakal buah, gak apa-apa wis. Ternyata lah kok seminggu kemudian uang arto gangsal juta pun jenengan paringaken ten rencang niku, lah kok kebone kenging udan, kenging angin puting beli. Ketemu mana niki? Angin apa? Lek jare JTV napa niku? Oh, muter niku. Pertanyaannya, sing 5 juta iki tek sapa?
Wong 5 juta wis dikekno ternyata kembange napa niki mau? Kembange apel niki gogrok kabeh. Itu tidak boleh, dilarang dalam agama kita karena ada unsur ketidakjelasan. Lek ten fikih dicontohkan yang lain kabaiil farasil abik, jual beli kuda sing kabur. Iki lho jaranku tak dol. Ya wis pira 2 juta. Ya wis endi jarane? Ujul. Nah, kan ya nopo lah ya wong jarane ujul. Kan tidak jelas apa yang dia beli. Kalau bahasa kita memberi kucing dalam karung. Itu enggak boleh. Lek bungkuse barang yang dibeli itu dilihat bungkus niki angsal apa mboten. Kalau bungkus itu memang untuk menjaga keawetan dan kualitasnya boleh. Tapi kalau tidak ada fungsinya apalagi menutupi kekurangan barang yang dibeli tidak boleh. Contohnya ndok niku lek jenengan tumbas napa kedan jenengan buka riyen bungkusnya itu memang harus ada. Snack harus ada bungkusnya. Klopo lek sepet niku kedah di oncek, tapi lek bathok memang untuk menjaga keawetannya. Itu supaya benar-benar semuanya jelas. Yang ketiga, transaksi haram kalau mengandung unsur apa? Riba. Riba itu bisa riba fadl, bisa riba nasa. Yang sering terjadi kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi yang meniscayakan tambahan baik secara materi maupun jasa maka itu adalah riba. Utang 1 juta dikengken nyicil per bulan 1.000, tapi pirang wulan ngepingi ping 12. Lu akhirnya kan tiap bulan 1.000 ping 12 pinten? 1.200.000. Akhirnya wonten tambahan pinten? Tambahan 200. Niku riba Bang Titil kathah ten peken-peken niki. Tiyang muter mriko goleki anake niki lho. Goleki anake itu the Bang Titil, itu bab riba. Tambahannya tidak harus berupa materi, berupa jasa. Dulu pernah kita sampaikan, nggih sami. Aku utang nang sampean piro? 1 juta. Aku nyicile ping piro? Nyicil benulan 1.000. Ping piro? Ping 10 ae. Lho kok apik sampean? Berarti aku mek nyicil pinten? Nyicil 1 juta. Tapi selama 10 bulan umbano kelambiku. Umbano kelambiku. Ngumbah kelambi niki jasa, tapi bisa diuangkan apa mboten? Bisa, itu juga termasuk riba. Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya kita harus hati-hati. Ujian manusia yang pertama kali adalah pada makanan. Ketika turun ke dunia, anak cucu Nabi Adam juga diuji dengan makanan. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram. Lek dagingnya moro ketok ngoten kan karek ngiris tok. Tapi lek moro dagingnya roto sing teko barang haram, ya nopo? Berarti mulai ujung rambut sampai ujung kaki logikanya dia tidak bakal masuk surga. Orang yang ada barang haram di tubuhnya berdoa tidak diterima oleh Gusti Allah. Orang tua mendoakan anaknya boten diterima dening Gusti Allah karena penuh dengan makanan haram di keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Harus hati-hati terkait barang haram ini, baik yang aslinya haram maupun aslinya suci tapi kemudian aslinya halal tapi cara mendapatkannya haram, maka tentu ini juga menjadi haram. Bapak Ibu